Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arif Azhari dari kelas HKIG dari kelompok 4 dengan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang apa saja tahap-tahap membuat pembahasan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa saja tahap-tahap dalam membuat pembahasan. Nah, di dalam membuat pembahasan ini terdapat 7 poin penting yang harus kita pelajari. Tapi saya akan menjelaskan 2 saja, karena selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita simak yang bagian A dan B. Yang bagian A menampilkan informasi latar belakang. Ini maksudnya kita harus tahu terlebih dahulu apa latar belakang masalah yang kita bahas tersebut, sehingga kita dapat menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi mengapa peneliti memilih judul penelitiannya. Nah, dalam menulis latar belakang masalah, peneliti seolah-olah seperti detektif yang sedang mengamati situasi kejadian yang akan dibahas untuk memunculkan alasan mengapa memilih judul tersebut. Nah, yang bagian B memunculkan ringkasan hasil atau temuan penelitian. Ini maksudnya, temuan penelitian itu berupa data-data dari lapangan yang diperoleh dari peneliti kualitatif yang berupa data-data yang bersifat deskriptif. Hal ini sangat diperlukan sebagai hasil pertimbangan antara hasil temuan peneliti di lapangan dengan teori yang terkait dengan pembahasan penelitian. Tahap selanjutnya yaitu C. Memberikan komentar apakah hasil penelitian sesuai dengan hipotesis. Nah, pada tahap ini kita memberikan tanggapan atau pendapat dari hasil penelitian yang nantinya akan disesuaikan dengan praduga atau pendapat sementara yang sudah kita buat sebelumnya. Yang D yaitu menghubungkan dengan hasil penelitian terdahulu. Pada tahap ini kita menghubungkan atau menyamakan dengan penelitian terdahulu yang sebelumnya pernah diteliti juga, dan dapat kita simpulkan bahwa apakah pada percobaan pertama akan sama dengan percobaan yang kedua, walaupun dengan jumlah dan waktu yang berbeda tetapi dengan cara yang sama. Apabila hasil penelitian berbeda, berarti saat melakukan percobaan ada kesalahan yang kita buat, dan apabila sama berarti kita melakukan percobaan yang tepat. Oke, saya Ahmad Kurniawan. Saya akan menjelaskan teknik penulisan pembahasan. Saya akan menjelaskan hasil dari pembahasan yang pertama. Yang kedua adalah generalisasi pembahasan. Oke, kita akan menjelaskan yang pertama dulu. Yang tadi adalah hasil dari pembahasan. Hasilnya adalah meliputi ada 3. Yang pertama tujuan, yang kedua pertanyaan, yang ketiga adalah hipotesis penelitian. Oke, ada 3. Mari kita akan bahas. Penyajian ini diikuti oleh pembahasan. Karena kita akan teknik tulisan pembahasan, maka ini dilibatkan dengan pembahasan. Yang pertama perlu diketahui, dalam pembahasan itu harus yang penulis harus mempunyai jiwa ilmiahnya. Itu ada 2. Yang pertama adalah bersedia dan terbuka. Maksudnya ini bersedia dan terbuka adalah dan dia terbuka untuk dikritik, untuk saran, dia sudah siap terhadap sikap ilmiahnya. Selanjutnya adalah bab ini sangat ringkas dan terpadu. Maksudnya ringkas dan terpadu ini adalah aspek kajiannya. Aspek kajiannya ini sangat ringkas dan terpadu, sangat tertata, kata bahasanya adalah baku, mudah dipahami, dan masih bisa dipertanyakan atau argumentasinya masih bisa diperdebatkan. Selanjutnya yaitu teorinya atau aspek kajian. Aspek kajian ada 3, yaitu yang paling penting dalam hasil dari pembahasan ini adalah ada 3. Yang pertama adalah teoritis, yang kedua empiris, yang ketiga adalah implikasi. Apa sih teoritis dan empiris implikasi? Saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu teoritis. Teoritis adalah sebuah teori menyatakan hasil ini terbukti atau tidak terbukti. Jadi maksudnya teoritis adalah ini akan mempertanyakan apakah ini kajian ini terbukti benar atau tidak benar. Yang kedua adalah empiris. Empiris ini adalah memperkuat teori yang tadi. Apakah teori ini masih bisa dilanjutkan untuk ke depannya atau tidak.
karena ini diperkuat oleh empiris, karena ini dirasakan oleh penulis maupun yang dikaji tadi atau aspek kajian. Yang ketiga adalah implikasi. Implikasi adalah ini bisa dilakukan atau tidak tergantung mampunya penulis itu. Kalau penulis itu mampu maka dilanjutkan. Dengan cara apa? Yaitu pertama fair atau jujur. Berarti misalnya saya sebuah contoh adalah petani. Kalau saya mengkaji petani harus jujur bahwa panennya segini, harga jualnya segini, dan harga tanamnya segini, dan modalnya seberapa, itu harus jujur. Ini implikasinya bisa berlanjut. Tapi kalau penulis tidak melanjutkan tidak apa-apa sampai di empiris. Itu tadi pembahasan pertama, hasil dari pembahasan yang saya jelaskan. Yang selanjutnya yang terakhir adalah generalisasi pembahasan. Apa sih maksud generalisasi pembahasan? Generalisasi pembahasan adalah sebuah nalar atau pikiran yang membentuk kesimpulan secara utuh, secara ilmiah. Jadi maksudnya apa sih maksudnya proses penalaran atau membentuk kesimpulan? Jadi gini, saya ambil sebuah contoh. Dian Sastrowardoyo adalah artis cantik, artis sinetron cantik. Itu kalimat pertama. Kalau digeneralisasikan berarti menjadi artis sinetron semua adalah cantik. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya karena saya menggunakan masker karena saya lagi sedang perjalanan. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan dalam menawarkan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Sebaiknya saran atau rekomendasi dipusatkan pada 2 atau 3 hal yang paling utama yang ditemukan oleh penelitian. Akan lebih baik apabila penulis menyarankan penelitian yang melangkah satu tahap lebih baik dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, ya dalam beberapa kasus bab terakhir dari skripsi, tesis, atau disertai kemukakan keterbatasan penelitian, khususnya kelemahan yang dikaitkan dengan metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sampel yang terlibat. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.